Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah Audit 1, di pertemuan ke-11, kita akan membahas mengenai tujuan audit, bukti audit, dan prosedur audit. Untuk penjelasan materi ini, dapat kalian simak di slide berikut. Tujuan audit, bukti audit, dan prosedur audit. Ketiga ini akan kita bahas yang berhubungan dengan bukti audit. Yang pertama sekali, kita akan membahas mengenai top down versus bottom up audit, di mana bukti audit top down itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, seorang auditor ataupun auditor eksternal itu harus memiliki pemahaman bisnis dan industri kliennya, kemudian tujuan dan sasaran manajemen kliennya, bagaimana manajemen menggunakan sumber-sumbernya untuk mencapai tujuannya, kemudian keunggulan bersaing organisasi tersebut, proses bisnis inti dan hasil usaha dan arus kas. Sedangkan bottom up audit evidence ataupun bukti audit secara bottom up, auditor itu harus menganalisa dan fokus menguji pada transaksi, pada saldo akun, dan pada sistem yang mencatat transaksi dan hasilnya dalam saldo akun. Auditor otomatis harus mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut. Keputusan penting auditor sehubungan dengan bukti audit terdiri dari 4 keputusan. Yang pertama, jenis pengujian yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan pengujian, luas pengujian, dan penugasan staf yang melaksanakan pengujian. Yang pertama, jenis pengujian audit. Di sini auditor harus mengetahui tipe dan efektivitas pengujian audit, prosedur audit yang harus terkait dengan tujuan audit, bukti yang harus relevan dengan asesi manajemen, dan harus mempertimbangkan biaya relatif dengan efektivitas audit sehubungan dengan tujuan audit. Yang kedua, jenis prosedur audit, di mana auditor harus memperoleh prosedur mengenai pemahaman pengendalian internal kliennya, kemudian melakukan pengujian pengendalian, pengujian substantif, di sini termasuk pengujian analitik, melakukan pengujian tes rinci transaksi, dan tes rinci kepada saldo akun. Keputusan penting yang ketiga yaitu mengenai waktu pengujian audit. Di sini waktu pengujian audit melakukan pemeriksaan itu terdiri 3, yaitu sebelum tanggal neraca, saat tanggal neraca, dan sesudah tanggal neraca. Kemudian luas pengujian audit. Di sini luas pengujian audit dilihat dari resiko deteksi dari tingkat rendah, moderat, dan tinggi yang dikaitkan dengan jumlah bukti. Di slide kita lihat dengan resiko deteksi rendah itu membutuhkan jumlah bukti yang banyak, moderat dengan jumlah bukti yang cukup, dan tinggi itu membutuhkan jumlah bukti yang sedikit. Yang terakhir, keputusan penting yaitu staffing audit, di mana auditor senior itu akan menentukan junior auditornya yang melakukan pekerjaan secara bersama-sama, yang dilihat dari tingkat pengetahuan, keahlian, dan pengalaman, juga kemampuan dari staffing audit tersebut. Tujuan audit yaitu menentukan kewajaran penyajian laporan keuangan dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, di mana PABU mencakup beberapa yaitu PSAK, peraturan Bapepam, peraturan BEG, dan peraturan khusus lain yaitu dari peraturan pemerintah dan industri terkait. Terdapat 5 asersi manajemen atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu eksistensi atau keterjadian, yang kedua kelengkapan, yang ketiga hak dan kewajiban, yang keempat valuasi dan alokasi yang sesuai dengan PABU dan sesuai dengan keakuratan dan ketelitian hitung, yang kelima penyajian dan pengungkapan. Ada 2 hal yang bisa diamati dari bukti audit. Yang pertama, jenis dan syarat bukti, di mana jenis ini terdiri informasi penguat dan data akuntansi, sedangkan syarat bukti itu terkait dengan cukup dan tidaknya bukti audit, juga kompeten dari bukti yang diberikan oleh klien. Yang pertama, jenis bukti audit. Ini yaitu jenis bukti yang berasal dari data akuntansi seperti buku jurnal, buku besar, dan buku pembantu, pedoman akuntansi terkait, catatan informal, dan memo. Dan juga yang kedua yang termasuk jenis bukti audit yaitu informasi pendukung. Informasi pendukung itu seperti dokumen, konfirmasi, informasi dari ajuan pertanyaan, observasi, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, kemudian informasi lain yang dikembangkan oleh auditor. Kemudian dilihat dari syarat bukti yaitu mengenai kecukupan bukti. Kecukupan bukti ini tergantung kepada yang pertama materialitas dan risiko, faktor ekonomi besar, dan sifat populasi tersebut.
Dan kompetensi bukti itu harus bersifat relevansi, sumbernya didasarkan pada sumber yang terkait, waktu penyajiannya ya itu tidak expired dan tidak melewati periode akuntansi, kemudian bersifat objektivitas. Ada beberapa tipe informasi pendukung. Yang pertama, bukti analitik. Ini terdiri dari 3 asersi, eksistensi, kelengkapan, dan valuasi. Kemudian yang kedua, bukti dokumen, yaitu salah satu dari kelima asersi tersebut. Kemudian konfirmasi, salah satu dari asersi. Pernyataan tertulis, salah satu dari 5 asersi. Bukti matematik, yaitu valuasi dan alokasi. Bukti lisan, salah satu dari 5 asersi. Bukti fisik, eksistensi dan valuasi, dan bukti elektronik. Kemudian kita akan membahas mengenai prosedur audit. Ada berapa prosedur audit? Yang pertama, prosedur analitik. Di sini terdiri dari inspeksi, konfirmasi, ajukan pertanyaan, hitung, telusuri atau tracing, lacak atau vouching, amati, ulang, dan teknik audit berbantuan komputer. Ada beberapa klasifikasi prosedur audit. Yang pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman mengenai pengendalian internal, kemudian pengujian kontrol, dan ketiga, pengujian substantif yang terdiri dari prosedur analitik, tes rinci atas transaksi, dan tes rinci atas saldo akun. Selanjutnya, bagaimana evaluasi perolehan bukti? Yang pertama di situ mengevaluasinya di mana bukti tersebut harus memenuhi standar pekerjaan lapangan, dilakukan sepanjang audit untuk setiap asersi, kemudian digunakan sebagai dasar pemberian opini.